buat produk apa parfum Sultan. Kasih Toya parfumnya Sultan. Masya Allah, saya ini punya impian, pengen punya masjid namanya Sultan An-Nasir. وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Traju channel YouTube yang kami banggakan dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di Masjid Sultan An-Nasirah, masjid yang baru 5 hari berdiri, tetapi sudah 4 yang hafiz Quran. Kita mau tanya nih dengan Ketua Yayasan Imam Masjid Al-Ustadz Al-Mukarram Berry El Maki. Bagaimana bisa begini nih? Tolong diceritakan. Itulah alhamdulillah kan salah satu tanda keberkahan lah, bahwa hari ini barusan kita saksikan 2 orang lagi bertambah, di total 11 orang yang sudah hafal 30 juz, tapi yang syahadah 30 juz terakhir di sini ada 4 orang kemarin. Alhamdulillah program kita namanya Real Care. Jadi programnya 6 bulan ngafal, di lebih ke hafal store. Alhamdulillah, jadi program itu kemarin ada kurang lebih 25 orang yang ikut angkatan pertama, dan yang sudah hafal kemarin 11 orang, itu dari 2 bulan sampai terakhirnya 11 bulan ngafalnya. 25 bakal antrian ya. Nah, ngejar lagi Angkatan pertama. Angkatan pertama. Itu mulainya bulan berapa sih Ustaz? Itu sebenarnya kalau Real Cave ini kan kenapa mereka 10 bulan? Sebenarnya tidak 10 bulan, tidak 11 bulan sebenarnya. Cuman mereka ini kan sudah ada program kemarin. Dan kita switch program percepatan. Jadi namanya Real Cave Acceleration. Percepatan ketika corona. Jadi di saat orang corona itu kan ngomel-ngomel segala macam, kita berpikir bagaimana di corona ini justru kita maksimalkan. Corona Quran. Jadi corona. Bacalah. Kami membaca, itulah membaca corona. Ya kan? Jadi kita fokus karena kan di rumah kemarin tuh stay at home, jadi kita di rumah fokus. Maka saya pikir ya udah kita tidak keluar lagi. Saya pun ikut di situ. Saya mondok juga 2 bulan karena saya harus jaga. Saya tinggalkan rumah juga. Maka 2 bulan santri cewek dan cowok, sebenarnya programnya itu 2 bulan 30 juz. Jadi mulai lagi. Yang ini yang karena kemarin sudah ada yang 5 juz, 6 juz, lanjut. Cuman ada yang dari awal lagi. Jadi 2 bulan itu ya dapat 30 juz. Ya, Ustaz, mungkin bisa diceritakan tentang Ustaz sendiri lah ya, bagaimana tertarik dengan dunia dakwah di kalangan milenial, kemudian apa yang dilakukan, kemudian sampai berdiri Sultan An-Nasirah nih. Kilas balik lah. Panjang pula ya 10 tahun yang lalu nih. Tidak apa-apa, cerita 10 tahun yang lalu. Jadi ya sedikit cerita lah, awalnya kan ya memang saya itu kan ngaji juga dulu kan. Saya ngaji di Pontianak, tapi guru kita ada dari Medan, Jakarta, guru kita Habib Dodi, semoga Allah selalu jaga kesehatannya. Ketika awal ngaji, tiba-tiba saya pun tidak tahu, langsung saya ditunjuk sama guru saya itu, nanti kau yang urus anak-anak muda. Itu awal mulanya. Di awal mulanya bahwa guru saya percaya bahwa nanti anak-anak muda kau yang akan ngerangkul. Dari situlah buat saya semangat dulu, saya semangat lagi karena saya kan tahulah dunia anak muda ini kayak gimana. Karena kan ya orang yang hijrah juga bukan alim dari kecil, ya kan? Jadi sudah tahu pergaulan kayak gimana. Jadi kita sudah tahu lewat pintu-pintu mana masuk ke anak muda gitu. Maka kita nyesuaikan juga gaya kita anak muda, cara ngomong kita anak muda. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dulu, kita belajar. Kemarin sempat belajarnya sampai ke Banjarmasin. Kadang di Banjarmasin itu belajar cuma alif bata ya.
ke Banjarmasin pakai motor dari Pontianak 50 jam. Masya Allah. Lewat kebun-kebun sawit. Oh, kita ramai ada 60 orang kalau nggak salah kemarin. Tahun berapa tuh? Tahun 2013 ya, kalau nggak salah. Iya. 7 tahun yang lalu pergi ke sana belajar dengan Ustadz Abdurrahman, Kiai Abdurrahman yang belajarnya juga kesanat langsung di huruf hijaiyah kita ngambil sanatnya ya, alif sampai ya. Belajar ke Banjarmasin, alhamdulillah pulang lagi ke Pontianak, lanjut lagi belajar di Bogor. Kemarin program kita hafal 30 juz 6 bulan di Bogor. Itu 6 bulan. Berarti satu hari berapa ya? Satu hari ya kurang lebih 2 lembar. Masya Allah, bisa ya? Bisa kalau hafal star bisa. Masya Allah. Kalau mungkin yang agak ini. Kalau mungkin itu kan artinya yang bisa dapat nomor ayat bolak-balik. Itu sampai mati. Itu nggak bisa sebulan 2 bulan itu sulit lah. Ada sih, cuman ya nggak semua orang kalau pilih gitu bisa mungkin, dan itu kan hafal Quran ini kan sebenarnya jaga Quran sampai mati. Kalau kita hafal store, itu insya Allah bisa mudah, semua orang bisa asal tahu rahasia. Ada rahasianya tuh. Tapi nantilah. Kemudian sampai pulang dari Bogor, saya buatlah pengajian anak-anak muda. Ya kan, ada di mana tuh? Di Pontianak, di Munzalan. Munzalan. Jadi Munzalan kan kemarin masih kita belum ada pengajian anak muda kan, saya gerakkan situ kan, dan dulu saya juga ya, tinggal di Munzalan. Beberapa bulan tidur situ, yang pusat dakwah itu yang Baitul Mal. Yang dapat mimpi tuh. Kawan mimpi, kemudian datang Ustaz. Ini akan anak muda mau ingin masjid. Ustaz Muid. Itu Ustaz Muid. Oh, Itu kemarin. Tapi Ustaz datang bukan? Saya yang datang. Makanya. Itu di ketemu. Munzalan ya? Bukan, di Kumpai. Ustaz Muid itu. Itu Ustaz Ikhlas nih, Ustaz. Hebat betul. Saya di Munzalan lah awalnya ngembangkan anak muda. Awalnya dari 14 orang. 14 orang, karena kita tahu gaya anak muda, nggak bisa anak muda tuh kajian tematik fikih, sholat, tak mau datang deh. Maka kita buat kajian benci jadi cinta. Kan gitu. Cantik mas. Poster-poster kita pakai yang zaman-zaman now, yang zaman-zaman sekarang. Maka mulai tertarik, sampailah akhirnya Munzalan tidak muat lagi. Karena udah hampir 500, Munzalan kan maksimal 500. Kita pindah ke balik kampung rumah saya, Pondok Indah, Jayani 2. Di situ ada masjid kampung halaman saya. Akhirnya pindah situ, sampailah puncak-puncaknya pernah sampai 1.700 orang. Setiap pekan. Dipil loh. Sampai dalam masjid, luar masjid semuanya full. Anak muda semua. Orang tua adalah 10%. Suka orang tua yang jiwa muda. Dan gaya kita gaya anak muda penyampaiannya. Alhamdulillah, karena dari situ juga, dari wasilah situ kita kan tidak pernah gembar-gembar semacam. Alhamdulillah, karena saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, warabbaka fakabir. Warabbaka fakabir itu di surah ke-74 ayat ketiga itu, dan Tuhanmu besarkanlah. Jadi yang kita besarkan adalah Allah di situ. Bukan nama Bang Berinya, bukan nama pengajiannya, bukan duit kas pengajian kita, bukan apa, kita besarkan Allah. Lewat lisan ini bagaimana kita bisa besarkan Allah. Mau orang kenal Bang Beri, mau orang kenal pengajian, tak peduli. Yang penting lewat wasilah kita besarkan Allah. Dan dari situlah Allah besarkan kita juga. Alhamdulillah pelan-pelan kita dipanggil pengajian Relija, saya dipanggil seminar dan ngisi kajian di seluruh Indonesia. Sudah dari Aceh sampai Makassar lah, belum sampai Papua belum. Insya Allah nanti sampai Wakatobi gitu terakhir kemarin di pantai itu. Nanti kita bawa sampai ke Wamena nanti. Alhamdulillah. Kemarin stopnya di Corona kan kita. Sebenarnya, tapi itulah hikmahnya. Bahwa saya bisa fokus di Pontianak, di kemarin alhamdulillah kawan-kawan udah banyak 30 juz. Nah kalau mungkin nggak ada yang sejus 2 juz, jadi bisa dibolak-balik ayat semua insya Allah bisa. Karena di Pondok Indah Lestari udah ada menampung, carilah nih kita tempat. Pindah. Alhamdulillah Allah pertemukan. Panjang ceritanya nih. Jadi ketika ke masjid itu kan awalnya kita kan di masjid Perdana. Kita kan mau beli tanah di Perdana. Kita setahun yang lalu kita berdoa sama Ustaz Lukman. Yang kita injak atau tanah siapa tadi? Yang udah ada tiang pinggir jalan enggak? Kan di Perdana masuk dalam. Oh gitu. Saya berdua sama Bang Lukman lah, berdua. Ya kan? Kita doa di situ dan kita injak tuh tak tahu tanah siapa tuh, berdoa. Akhirnya tidak jadi di situ. Ternyata ditawarkan di Sepakat 2.
sepakat 2 kita udah bayar DP, ternyata duitnya dibawa lari, ya kan. Tapi ada itikat baik ingin kembalikan orang, tapi udah setahun ini belum dibalikkan. Yang penting dia ada balas WA terus lah, ingin balikkan. Akhirnya setahun berjalan, tok ya telepon ada surau di Perdana, orangnya tidak ada kemampuan untuk jadikan masjid gitu, karena itu kan wakaf peninggalan dari ayahnya gitu kan. Sudah saya bilang saya bangun, insya Allah, Bismillah, Perdana lagi kan tepi jalan kan, tapi tanahnya 20 kali 40. Yang warna hijau tuh. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Nggak jauh dengan rumah saya itu. Saya pikir ya udahlah Bismillah lah. Tapi harus presentasi lagi. Udah itu habis itu apa ya? Dia harus berembuk dengan adik-beradik karena kan warisan. Ya kan? Akhirnya pergi sama Toya gitu pagi-pagi itu. Telepon lah ibu yang anak yang pegang sertifikat. Setelah pergi ternyata ibunya lagi ke Tapang. Akhirnya kita sama Toya ngajak sarapan. Toya kita sarapan yuk. Di mana nih? Di Cafe Deal ya lah. Nopla Cafe Deal jauh-jauh biar kita ada deal nih gitu deh. Jalan Pancasila tuh kan? Swiknyo tuh. Swiknyo. Biar kita ada deal. Pasti ada deal nanti di situ tuh. Adalah makan di situ lah. Cerita. Saya kan buat produk parfum Sultan. Kasih Toya parfumnya Sultan. Masya Allah, saya ini punya impian pengen punya masjid namanya Sultan An-Nasiro. Kenapa Umar bin Khattab? Karena lambang pendosa yang bertobat. Jadi masjid ini kita mau orang-orang yang banyak dosa tobat di sini. Karena masjid itu bukan tempat orang suci, tapi tempat orang yang mensucikan diri. Ya kan? Akhirnya udahlah saya bilang, nama sih tak ada masalah. Ganti ya kita masjid kita nanti Sultan An-Nasiro. Soalnya saya pernah baca di Facebook, Ustaz Berry, ini memang masjid pemuda. Masjid Umar bin Khattab. Di sinilah masjid pemuda Sultan An-Nasiro. Penting kan anak-anak muda gitu kan. Akhirnya udahlah nanti kita sambil nunggu ibu itu pulang ya tuh, kita presentasikan sambil saya buat nanti presentasi untuk keluarga mereka. Tok ya bilang, daripada capek-capek pakai tanah saya aja 1 hektar di Serdam. Agi minum, udahlah Bismillah saya bilang, yuk kita ke sana langsung. Udah ke sana lah tuh. Udah ke sana, tiba-tiba saya pengen kencing. Suruh kawan lo Bang Uno itu kencing lo di Indomaret, jangan di masjid lah sekalian duha. Akhirnya kencing lah kita sekalian duha. Abis duha, Tok ya tuh salam tuh. Macam mana tanah adik saya ya? Dapatnya tuh di duha. Masjid mana tuh? Masjid Perdana yang hijau tuh, Nur tuh. Nurul Iman tuh. Dapatnya tuh, pas Assalamualaikum, tiba-tiba langsung ngomong, macam mana kalau tanah adik saya sudah mau dibangun masjid, namanya Riyadhus Shalihin, dan ya kan, ya udah Bismillah, jalan sikit ya katanya, terserahlah, mau nama apa terserahlah saya bilang, yang penting kita ada masjid ya. Tapi adik saya nih, kalau saya tok ya, dia nih tok yes, karena bahasa Inggris, pasti iya ya katanya. Datang ya kita, baru kita telepon, kan kayak gitu, datang ya, baru telepon katanya, pasti iya bah dia katanya kan. Sudahlah Bismillah lah, karena tanah saya tuh kata Tok Ya tuh pasang jembatan lagi, jalan lagi. Ini tinggal bangun. Sama anak muda ini kan mau gas terus ya. Lihat. Maka pas datang telepon lah Tok Yes. Ya kan, telepon langsung datang kita. Bercerita lagi kumpul lagi kita 8 orang. Kumpul 8 orang. Karena kita sedang ngapal Al-Anfal kan, dan nama kita pasukan kita kan Ribatul Khair. Kuda-kuda perang. Kuda perang yang paling depan. Anak muda ini kan harus paling depan, menggetarkan musuh-musuh Allah. Maka terbangunlah. Langsung tak lama Tok Ya kemarin kan bilang ya udahlah langsung letak batu pertama, dan kita cari tanggalnya bagus 8 tanggal 8 Zulhijjah 8 lagi ya, di hari Tarwiyah. Maka kemarin kita udah peletakan batu pertama, alhamdulillah langsung Tok Haji Bang Lukman mengatakan minggu depan kita sholat Jumat. Kan pusing gitu, tapi namanya kita anak muda siap ya dulu ya kan, samina wa ta'na siap. Maka alhamdulillah setelah 7 hari dari nol duitnya pun ya, kita kumpulkan lagi, alhamdulillah terkumpul 117 juta dalam waktu 5 hari. 5 hari selesai terkumpul, alhamdulillah terbangunlah masjid sementara Sultan Nasir. Dan langsung Jumat itu sholat subuh, langsung kita sholat subuh perdana, kita sujud tilawah kan, sujud sejadah, langsung sholat Jumat. Alhamdulillah sampailah hari. Mungkin bisa digambarkan program-program utama Masjid Sultan An-Nasiro sampai akan dibangun masjid utamanya, kemudian asramanya. Insya Allah. Jadi yang pertama program-program unggulan ya. Sebenarnya kok program gitu tuh banyak sekali. Jadi program unggulan kita yang pertama itu ada Real Set Night di malam minggu. Kita anak muda harusnya ke warkop, kita arahkan mereka ke masjid. Kita kajian rutin, tablik akbar lah bahasanya.
Nah, di situ yang kemarin itu bisa sampai 500 sampai 1000-an orang anak-anak muda, itu program unggulan kita. Yang kedua, kalau di masjid itu yang rutin ada namanya Real Baper. Nama kan baper, karena nama anak-anak muda juga, tapi kepanjangannya belajar perbaikan huruf. Jadi belajar dari awal, dari alif bata, dari yang tak ngerti sama sekali. Kita belajarkan dari mulai alif, ba, ta, sampai setidaknya bisa baca Al-Fatihah dan ngerti semua hukum-hukum tajwid tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, program unggulan kita nafas, no sleep after subuh, karena subuh ini banyak sekali keutamaannya, kita tidak mau ketinggalan. Ini kan maka kita sholat subuh berjamaah, insya Allah akan kita buat anak-anak muda ini sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah di masjid ini. Nah, terus program unggulan kita lagi Real Cave. Real Cave itu kan artinya gua, dalam gua, jadi tidak keluar-keluar sebagaimana Al-Kahfi kan. Al-Kahfi bahasa Inggrisnya cave, gua, ya kan, kita Real Cave, ambil dari surah Al-Kahfi. Nah, jadi di dalam gua kita di situ program menghafal Quran, ya, yang pertama 6 bulan nanti kita menghafal dulu, bahasa kita ini tebas rumput dulu 30 juz. Nanti mulai 6 bulan berikutnya mulai nanam sejuz satu juz. Nah, insya Allah 6 bulan bisa selesai 30 juz, dan 6 bulan lagi target kita mungkin 5 juz bolak-balik ayat semua. Itu program-program unggulan sih. Dan satu lagi, kalau itu kan dari amal pendidikannya, amal sosial kita nih santri berani. SB ya. SB, santri berani. Saya ingat tokoh politik Muhammadiyah nih. Iya. Sutrisno Bahir. Berani ini ada singkatan. Bersih, rapi, wangi. Masya Allah. Bagaimana kita mau buat santri itu harus bersih, rapi, dan wangi. Karena selama ini identik kita kan kalau udah santri, anak-anak ya, penghafal Quran itu kan kumuh, mohon maaf kan kumuh, tidak bagus, pokok beda lah dengan sekolah-sekolah swasta gitu kan. Maka kita harus kuat, karena penghafal Quran ini Allah, keluarga Allah. Jangan sampai mereka tidak bagus gitu image-nya. Karena mereka pun tidak memikirkan itu, maka dari kawan-kawan inilah kita harus memikirkan mereka. Bagaimana mereka bisa bersih, rapi, dan wangi. Salah satunya kita kasih pakaian yang terbaik. Jadi kasih, kenapa pakaian yang terbaik? Karena nanti penghafal Quran itu ketika di surga, mereka dibedakan dengan penghuni surga yang lain. Mereka dapat pakaian, dapat jubah, plus dapat mahkota. Dan nanti jubah itu dilepas, diberikan kepada kedua orang tua mereka dan orang-orang yang support mereka di surga nanti. Makanya tagline kita santri berani, hari ini kita kasih mereka pakaian yang terbaik, insya Allah di akhirat giliran mereka yang kasih kita pakaian. Terakhir nih, Ustaz. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, di mana kita memperingati sekaligus merenungkan dan juga tentu akan mengisi ke depan kala kita merdeka. Dulu orang berjuang bertumpah darah, melepaskan jiwa dan raga, kemudian para ulama juga berjuang. Nah, ini yang menjadi pemikiran ini, bagaimana mengentaskan masalah-masalah kebangsaan kita melalui Al-Quran. Menurut Ustadz Berry Al-Makki, bagaimana kita mengimplementasikan Al-Quran sehingga bisa menjawab masalah-masalah kebangsaan? Jadi gini, kita udah pernah kaji gitu ya, bahwa kebangkitan Islam gitu ya, itu ada berada di tangan anak muda. Dan kehancuran Islam, kehancuran bangsa juga terletak di anak muda. Jadi bagaimana kita merangkul anak muda ini agar bisa membangkitkan Islam, bangsa dan negara kita. Salah satunya dengan Al-Quran. Dan kalau mau hancurkan juga gampang. Yang pertama, lupakan mereka dengan sejarah. Kehancur itu. Anak muda yang tak ingat sejarah, anak muda yang tak kenal dengan sejarah, anak muda yang tak tahu, dikasih paham-paham liberal, dikasih paham-paham yang pokok apa? Yang hancur lah pokoknya. Maka bangsa akan hancur. Maka dimulai dari anak muda. Maka yang pertama, ada juga di Al-Quran itu surah 41 ayat ke-26 itu, kalau kita mau menghancurkan Islam, terutama kita kan negara mayoritas Islam, menghancurkan negara ini gampang, jauhkan anak-anak muda dari Al-Quran. Maka rencana saya bahwa kita punya visi, salah satunya bagaimana anak muda itu cinta dulu dengan Quran, dekat dengan, jadi tidak, Quran ini tidak sesuatu yang dianggap tabu gitu, ya kan, bahwa Quran ini dekat dan Quran ini menjadi solusi bagi semua hidup kita, bahwa buat mereka cinta dulu dengan Al-Quran. Maka sudah cinta dengan Quran, baru kita masukkan pemahaman sejarah bahwa negara ini dibangun dengan kalimat tauhid, bahwa negara ini bisa maju itu oleh ulama-ulama. Di pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat rahmat Allah. Ya kan?
Nah, maka insya Allah pelan-pelan lah, karena anak muda ini kan harus kita pandai-pandai mensiasati. Oke, terima kasih Ustadz Berry El-Makki, dan mudah-mudahan para pemirsa dapat mengambil hikmah dan keteladanan di dalamnya. Kita bangkitkan Indonesia dengan ruh Al-Quranul Karim bersama Ustadz Berry El-Makki, Masjid Sultan An-Nasirah. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.